Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan membahas terkait membuat laporan keuangan berupa laporan arus kas. Kita mau bikin laporan arus kas. Di mana laporan arus kas yang kita buat pada video kali ini menggunakan metode langsung ya. Kita bikin dulu lembar kerjanya di sini. Pertama bikin judulnya, kita bisa ambil copy paste saja dari sini, kita ganti. Ini adalah laporan arus kas. Oke. Oke, yang pertama di dalam laporan arus kas itu kita tulis dulu aktivitas yang ada di laporan arus kas. Oke, yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi operasional. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kenapa sih kok dibikin dulu kata-katanya seperti ini? Agar memudahkan kita misalnya ketemu transaksi di jurnalnya ini apa, pindah mau masuk di operasi, investasi atau pendanaan, begitu maksud dan tujuannya ya. Oke, kita buat di sini saldo awal kas dan setara kas. Di sini saldo akhir kas dan setara kas. Nanti kita akan membuat laporan arus kas itu untuk melihat saldo akhirnya. Oke, ini nanti adalah peningkatan atau penurunan dari aktivitas kas dan setara kas. Oke, kita mulai dari jurnal penerimaan kas. Nah, kita fokusnya di cash in bank-nya ya. Pertama nih ada pelanggan tunai, berarti ini kita masuk di aktivitas operasi pelanggan tunai ini. Berarti penerimaan dari penjualan tunai. Tuh. Oke. Kita ambil angkanya. Lalu di sini ada kasnya karena dari account receivable, berarti buat di sini penerimaan kas, penerimaan dari pelunasan piutang atau pelanggan. Nah, ini boleh juga penerimaan dari pelanggan. Nah, gitu. Oke, kita tinggal jumlahkan atau kita ambil langsung aja dari angka ini. Sama aja, oke. Berarti jurnal penerimaan kasnya udah selesai. Sekarang kita bahas untuk jurnal pengeluaran kas. Kita lihat angka kas-kasnya ini. Oke, kita mulai dari pembayaran. Pertama adalah pembayaran ke supplier dulu ya. Pembayaran kepada pemasok atau supplier. Oke, kita lihat kasnya tapi kolomnya diambil dari yang ini. Mana namanya? Dari account payable atau kasnya dari sini juga boleh nih. Supaya kita fokusnya di cash in bank-nya ini dulu yang pertama. Oke. Yang berikutnya di pengeluaran kas ini udah. Lanjut
kita mau ke angsuran hutang bank. Nah, kalau angsuran hutang bank itu bukan dioperasi ya, tapi ada kaitannya dengan pendanaan. Jadi kita masukkan sini pembayaran angsuran bank. Kita pindahkan angkanya 15 juta. Oh iya, kalau misalnya pembayaran kita buatnya begini, 60.600.000 ya tadi ya. Ini lambangnya mau kita kurangin gitu loh ya. Kalau positif nantinya kita tambahin, kalau seperti ini kita mau kurangin. Kalau pembayaran berarti kan kasnya berkurang ya. Oke, kita juga ini buat di sini 15 juta. Oke, nanti kita rapikan kalau kita sudah ketemu angkanya. Lanjut berikutnya, ini adalah interest expense. Nah, interest expense di dalam angsuran utang bank ini boleh kok kita masukin di operasi, kita buat aja pembayaran interest expense. Nilainya adalah 1.500.000. Oke, lanjut ya. Kita ke berikutnya. Berikutnya adalah pembayaran gaji. Gaji karyawan, tinggal disebutkan aja. Nilainya adalah 10 juta. Oke. Ini dia pembayaran gaji karyawan. Nah, pembayaran servis AC. Jadi semua pembayaran ini kita masukin. Oh, mohon maaf, gaji karyawan bayarnya ini bukan 10 juta, tapi udah kena potong pajak. Jadi 9.900.000 saja yang dibayarkan ke gaji 9.900.000. Kita fokusnya ngelihat angka cash in bank-nya ya, tapi jangan lihat total yang ada di bebannya, tidak. Oke, lalu pembayaran servis AC. Nilainya 1.470.000. Oke, lanjut berikutnya lagi. Berikutnya adalah pengisian dana kas kecil nih totalnya. Nah, pengisian dana kas kecil ini yang totalnya 1.600.000 ini kita jabarkan dari kas kecilnya. Ini dia. Pembayaran listrik dan air November. Nah, seperti ini. Tadi nilainya 900.000. Lalu ada pembelian perlengkapan toko. 700.000. Oke, udah selesai. Kalau misalnya jurnal penyesuaian, apabila ketemu soal nanti ternyata jurnal penyesuaian ada kalimatnya cash in bank kayak pendapatan jasa giro, itu juga dimasukin di dalam arus kas ya. Oke, sekarang kita hitung angka-angkanya seperti ini. Kita jumlahin. Oke, kita hitung. Penerimaan ditambahkan. Nah, ini hitungnya harus hati-hati ya. Harus teliti. Kurangi 1.500.000. Kurangi lagi 9.900.000. Kurangi lagi 1.470.000. Kurangi lagi 900.000 dan kurangi lagi 700.000. Oke, lanjut. Ini karena pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaan, jadi nilai masih positif. Oke, kalau misalnya aktivitas investasi nggak ada, gimana ya dibiarin aja. Yang pasti dari jurnal yang kita lihat,
Adakah yang masuk di arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya? Oke, ini kita buat. Oke, bentar. Oke, sekarang ini berarti adalah peningkatan dari bukan penurunan ya, tapi peningkatan ya. Kenaikan. Nah, kenaikan dari kenaikan dari aktivitas kas dan setara kelas. Kita hitung dikurangi 15 juta. Oke, sekarang kita lihat saldo awal kas dan setara kas. Lihat di soal jurnal saldo awalnya. Boleh dilihat dari buku besar saldo awal ya. Nah, tinggal ditambahkan saldo awal cash in bank ditambah dengan saldo awal petty cash ya. Oke, kalau terjadi kenaikan maka kita tambahkan dengan saldo awal. Kalau penurunan berarti kita kurangin gitu. Oke, ini kita jumlahkan. Nah, untuk melihat apakah jawaban arus kas saya benar apa tidak gimana? Lihat di neraca boleh. Ditambahkan cash in bank ditambah dengan petty cash. Boleh juga ngelihat dari buku besar saldo akhir cash in bank dan petty cash-nya dijumlahin. Oke. Nah, ini dia. Tuh, sudah sesuai ya dengan angka kas yang ada di neraca. Artinya arus kas yang kita buat sudah benar. Demikian video kita kali ini membuat laporan arus kas dengan metode langsung, yaitu berdasarkan jurnal yang ada pada soal UNIS Indonesia yang ada kaitannya dengan kas, baik kas masuk maupun dengan kas keluar. Di sini ada kas dan setara kas, yaitu cash in bank dan petty cash. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.